era super premium ya. Kita tahu memang ada berbagai persoalan juga nih yang terjadi terkait dengan aset daerah di Manggarai Barat. Sejauh ini langkah strategis apa nih untuk mendukung daerah super premium ini, Pak Pinto? Baik, suara saya didengar baik? Dengar dengan jelas sekali, Pak Pinto, silahkan. Baik, terima kasih Pak Karolin. Jadi untuk berbicara pemanfaatan barang milik daerah maupun barang milik negara, itu memiliki aturan pemerintah daerah selalu bersandar pada PP 27 tahun 2014 yang dirubah dengan PP 28 tahun 2020. Nah, bentuk pemanfaatan itu ada sekitar 4. Yang pertama adalah yang sederhana sewa, yang kedua pinjam pakai, yang ketiga kerjasama pemanfaatan, yang ketiga keempat adalah bangun guna serah atau bangun serah guna, dan terakhirlah kerjasama penyediaan infrastruktur. Ketika berbicara konteks Labuan Bajo sebagai super premium, menanggapi beberapa tahun lalu Ibu Menteri Keuangan cukup mengelitik ngomong ya, negara maju asetnya bekerja keras untuk negaranya, pegawainya santai, tapi Indonesia tidur, pegawainya kerja keras. Maka menuju ke situ dari Manggarai Barat kita lagi sementara kaji beberapa aset potensial untuk dimasukkan dalam pemanfaatan untuk menunjang. Ya, pertama adalah optimalkan aset yang ada menunjang pembangunan daerah. Tentu yang kedua adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka beberapa aset kita sedang kaji, apakah nanti masuk di kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Nanti tim yang ada, nanti tim yang kerja untuk melakukan itu. Sementara untuk UKM, ada beberapa tanah strategis kita sewakan, tentu sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Nah. Oke, Pak Pinto, ini terkait dengan aset potensial yang Anda sampaikan, ini seperti apa saja nih aset potensial yang ada di Manggarai Barat, bisa Anda sampaikan juga, silakan. Enggak putus, ulang juga. Pak Pinto, halo? Iya. Pak Pinto bisa dengar dengan jelas suara saya, Pak Pinto? Bisa. Oke, Pak Pinto, terkait dengan aset potensial ini apa saja nih yang saat ini memang sedang digencarkan begitu ya oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini Badan Pengelolaan Aset, Pak Pinto? Aset yang sekarang kita mau optimalkan untuk sementara ini kita lebih ke, karena ini ke daerah-daerah Kabupaten Baru, kita lebih ke aset tanah yang kita mau optimalkan, karena ini kita gunakan, ini kita lagi kaji. Ada tanah-tanah yang lagi sementara tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, bisa disewakan ke UKM, itu tentu yang sudah ini. Sementara ada tanah-tanah potensial, itu lagi sementara dikaji untuk kita arahkan apakah masuk kerjasama pemanfaatan atau BGS atau BSG. Seperti itu. Nah. Oke, baik. Nah, ini untuk kerjasama, tadi juga ada disampaikan ada kerjasama untuk penyediaan infrastruktur dan lain-lain. Ini seperti apa sejauh ini, Pak Pinto? Halo, Pak Pinto. Iya. Oke, Pak Pinto, tadi Anda juga sampaikan begitu ya, selain aset potensial, ada kerjasama penyediaan infrastruktur juga. Ini yang tengah dibangun atau menjadi kolaborasi begitu ya dari pemerintah, dalam hal ini Badan Aset. Ini sejauh ini seperti apa ini kerjasama yang dibangun? Baik, Mbak. Untuk kerjasama penyediaan infrastruktur kita belum mulai. Kami baru mulai gagas masuk ke, kita rencanakan yang 4 di depan dulu. Sewa udah jalan sejak tahun 2016-an sudah jalan kepada UKM untuk bisa berkembang. Yang pinjam pakai ini lebih banyak ke antar instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu saja yang diarahkan. Sebentar kerjasama pemanfaatan dan BGS sama BSG kita baru mulai tahun ini. Kita rencanakan, kita lagi sementara gagas, lagi lakukan kajian, lagi minta pendampingan BPKP. Mudah-mudahan tahun ini digunakan supaya kota ini super premium, di backup dengan penerimaan daerah yang baik. Seperti itu, Mbak. Oke, lalu ini kolaborasi dengan sektor terkait seperti apa juga nih? Ada rencana seperti itu, Pak Pinto? Iya.
Halo, kerjasama dan kolaborasi dengan sektor lainnya, lintas sektor, mungkin sejauh ini apakah ini juga masuk dalam rencana Anda begitu dalam mengelola aset dan keuangan daerah saat ini, Pak Pinto? Baik, untuk kerjasama dan sektor terkait sampai dengan tahun 2021-2022 ini, kita masih pada aset pemerintah daerah yang dibangun oleh pemerintah pusat. Nanti tentunya pengelolaannya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah untuk menunjang perkembangan kota ini. Seperti kalau di media sosial keluar itu banyak adalah Puncak Waringin, itu di tanah pemerintah daerah, bangunannya dibangun oleh Kementerian PUPR. Ada objek wisata Batu Cermin, fasilitas pemerintah pusat. Tentu nanti ke depan ini direncanakan itu kembali ke aturan, Mbak. Nanti kerjasamanya gimana supaya bangunan yang dibangun itu juga tidak boleh mubazir, tidak boleh rusak, tapi akan mengelola secara profesional untuk menambah pendapatan daerah maupun tentunya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, seperti itu. Nah, Pak Pinto, ini kan kalau kita baca berbagai informasi juga memang ada sempat terjadi begitu ya beberapa kasus juga ini ya, misalnya pengalihan aset Pemda Manggarai Barat ini yang menyebabkan kerugian negara juga salah satunya. Nah, Anda sebagai pimpinan begitu ya dari Badan Pengelolaan Aset, apa ini yang menjadi langkah strategis ya untuk mencegah hal-hal seperti hal-hal demikian ini tidak terjadi lagi begitu? Iya, karena kita untuk menuju ke situ penertiban aset, kita lagi mulai tahun 2020 kemarin kita bentuk yang namanya Satgas Penertiban Aset. Jadi aset yang kita bekerja samakan tentu sudah pertama harus clear dulu. Clear dalam kepemilikan, clear dalam status hukumnya. Baru kita kerjasamakan. Jadi dari tahun 2020, 2021 sampai 2020 kita ada satuan tugas pengamanan aset namanya, Mbak. Jadi ini melibatkan semua stakeholder, kita lakukan kajian aset ini gimana dari jadi dengan demikian ke depan aset-aset yang ketika sudah diumumkan di media untuk melakukan pemanfaatan berarti itu clear secara hukum maupun kepemilikan, seperti itu. Oke, baik Pak Pinto. Pak Pinto, terima kasih sudah bersama dengan Pro 1 RRI pagi ini Pak Pinto ya. Ya, terima kasih Mbak Karolin, terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Pak Pinto, Salvador Pinto, pendengar ya, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai. Dan dengan banyaknya wawancara kami dengan Salvador Pinto, pendengar ya, 4 topik sudah kami hadirkan untuk Anda pagi ini di Lintas ND Pagi. Terima kasih Anda sudah bersama kami hari ini di Lintas ND Pagi edisi Rabu 23 Februari 2022. Salam sehat, salam semangat selalu untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Ini sudah cukup ramai juga di YouTube channel RRI ND. Ada Ferry Tanjung Hanafi, selamat pagi, salam sehat katanya untuk kita semua dari Sumatera Barat.